Aku izin matiin komennya, dan teman-teman yang pengen tahu caranya kayak analisis saham MBMA, bisa cuan, ARA sebelum jauh sebelum apa namanya? Sebelum ARA tuh kita udah watch sebenarnya, sempat exit, terus tadi masuk lagi, terus Toba, terus ada saham apa lagi ya, PGEO kita dapat cuan lumayan juga, dan ada saham PESAP dapat lumayan banget juga. Caranya gimana? Belajar di webinar M-Trade Start 14 Juni 2025 jam 10 pagi, dan acara itu gratis. Dan kalau ikut acara tersebut teman-teman bisa dapat promo code untuk join M-Trade 1 tahun. Aku matiin komennya teman-teman semuanya, langsung aja aku mulai live malam hari ini. Aku ngantuk banget sebenarnya malam ini, tapi tetap nge-live. Kenapa? Karena demi cintaku padamu. Kok nggak keluar ya? Biasanya di iPhone keluar ininya, demi cintaku padamu. Oke, mari kita mulai live malam hari ini dari IHSG dulu. Start dari IHSG dulu. IHSG-nya cuma naik sauprit tok ya, cuman sauprit doang ya. Jadi masih sideways doang. Terus kalau kita perhatikan beberapa saham big caps, contohnya kayak saham BBCA di sini, ini juga masih ya slow melo kayak gini. Terus kemudian ada saham BBRI yang masih slow melo seperti yang kemarin kita antisipasi, ya masih ada room of error sedikit, masih bisa turun sedikit ya. Terus kemudian BMRI, BBNI juga slow melo. Terus kemudian kalau teman-teman ngelihat konten feed post di Igoy aku yang bicara soal PHK, ini badai PHK luar biasa gede-gedean. Perasaan aku kalau tiap kali buka Igoy aku kan feed postnya banyak berita-berita gitu ya. Nah jadi aku tiap kali buka Igoy aku tuh selalu beritanya tuh ada berita PHK lah, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang kemarin banyak banget aku lihat, dan juga kita ada bikin satu konten juga ya, itu kabarnya Topet itu bakalan layoff lagi katanya di bulan Juli ini. Nah kita nggak tahu bener nggaknya, tapi sejak diakuisisi ByteDance tuh banyak banget efisiensi. Terus Traveloka juga udah pernah layoff untuk efisiensi dan menggantikan posisi yang sama dengan yang lebih murah gitu ya. Intinya sih pokoknya efisiensi cost semua bubble-nya tuh udah pecah gitu ya. Jadi di startup digital dulu tuh kan gelembung cost-nya tuh banyak gede di tengah. Nah jadi di tengah ini artinya apa? Posisi pekerjaannya tuh kayak belum terlalu tinggi, tapi gajinya tuh gede banget. Sekarang bubble-nya udah pecah, dan posisi di sini nih yang tadinya gajinya gede banget itu banyak digantiin dengan pekerja-pekerja baru yang secara salary mereka mau menerima yang lebih kecil atau lebih sedikit. Kenapa bisa begitu? Supply and demand. Nah jadi supply tenaga kerja banyak, demand-nya mungkin sedikit, jadi ya kira-kira kayak gitu. Kemudian hal ini juga terjadi, dan tadi aku ada baca juga Privy, salah satu platform digital. Kalau kalian mau tanda tangan tuh ya, biasanya teman-teman yang teman saya pengacara pakai terus tuh, nggak perlu pengacara juga banyak sih yang pakai Privy buat tanda tangannya. Itu juga mau layoff. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat layoff ini terjadi terutama di platform digital ya, yang tadinya banyak bakar duit, itu sebenarnya terjadi karena waktu itu stimulus kebijakan moneter dan fiskal di Amerika tuh udah mulai diperketat. Jadi pas COVID kemarin itu kan suku bunga itu benar-benar dimurahin banget ya, nol. Jadi duit itu kayak beredar di pasar, dan nggak mau nyimpan duit di bank karena bunganya tuh nol gitu loh. Nah terus kemudian sejak suku bunga dinaikin, stimulus atau BLT gampang bahasanya, gampangnya gitu ya, BLT atau bantuan langsung tunai gitu dikurangin, itu yang membuat banyak startup digital terutama dengan suku bunga yang makin tinggi ya, itu jadi bebannya makin besar. Nah itu sangat impactful sekali, langsung ngerem kayak layoff itu sebenarnya bukan tahun ini doang, udah sekitaran 2 tahun. Pertanyaannya, di Indonesia ini banyak banget layoff juga, tapi kok tadi ada salah satu teman saya yang nanya, Ellen itu aku mau nanya konten kamu tuh yang barusan di post di Igoy, kok bisa sih secara
banyak banget layoff, tapi kok GDP Indonesia, gross domestic product Indonesia tuh cuman turun 0, sekian persen aja. Penyebabnya apa? Nah, sebelum saya bahas tentang saham-saham, saya pengen jelasin tentang ini dulu supaya teman-teman bisa dapat logikanya. Dan justru sebenarnya teman-teman yang mungkin pengen mendapat penghasilan tambahan baik dari pasar saham, kripto maupun US stocks Indonesia, kripto US stocks, itu bisa banget. Kenapa? Karena pasar saham bekerja dalam tanda kutip agak berbeda dengan sektor real. Jadi kadang-kadang ekonomi di sektor real melambat banget, tapi waktu Covid kemarin justru saham naik, kripto naik, dan kemudian ada sempat turun. Sekarang sektor real masih melemah, tapi perhatiin IHSG udah naik 20% dari tanggal 8 April. Meskipun ada kondisi perang tarif, PMI manufaktur atau pabrik-pabrik di Indonesia, di Amerika, di China itu slow down, terutama di China langsung bruk gitu ya bulan kemarin. Kalau Indonesia sebenarnya udah dari April kemarin, April Mei itu PMI manufakturnya tuh kontraksi alias melambat. Mei lebih bagus daripada April, tapi tetap aja di bawah 50 tuh melambat. Tapi pertanyaannya kenapa GDP-nya masih oke? Terus kemudian pasar sahamnya kenapa justru malah dari 8 April kemarin malah naik? Nah, jadi pasar saham ini bergerak agak berbeda memang. Tapi soal pasar saham aku jelasin nanti. Ini aku jelasin dulu soal GDP. Pertanyaannya diulang, kenapa terjadi banyak badai PHK? Tapi kok GDP Indonesia tuh turunnya cuma sedikit doang? Karena sebenarnya kita lihat dulu komponen apa saja yang mempengaruhi penghitungan GDP atau gross domestic product, produk domestik bruto. Itu ada komponen satu, consumption atau konsumsi rumah tangga, ditambah dengan investment atau investasi yang merupakan pembentukan modal tetap brutonya dia. Yang ketiga adalah government spending atau pengeluaran pemerintah. Ini sih nggak usah diharapin karena kan ada efisiensi lumayan gede dari pemerintah Indonesia terkait dengan untuk duitnya untuk MBG dan juga untuk Danantara. Nah, meskipun ini impactnya agak negatif ke GDP kemungkinan, tapi Danantara ini impactnya positif ke saham. Jadi jangan dikomen dulu soal ini ya. Terus kemudian yang keempat soal GDP itu faktornya adalah selisih dari ekspor, Indonesia ekspor barang dan jasa keluar dikurangin dengan impor barang dan jasa. Kalau positif ya itu berarti menjadi penambah GDP kita. Kalau negatif itu menjadi pengurang GDP kita. Nah, saat ini Indonesia itu kalau dari sisi ekspor dan impor ini malah jadi impornya semakin banyak dan ekspornya sedikit. Kenapa? Dan banyak sekali kabarnya barang-barang dari China itu parkir ke gudang Indonesia, sepertinya ini digunakan untuk rerouting. Kabarnya sih begitu ya. Digunakan untuk rerouting, artinya kalau misalkan ini dikirim dari Indonesia ke Amerika jadi tulisannya made in Indonesia padahal itu sebenarnya made in China. Itu udah pernah dilakukan di Vietnam dulu supaya tarif lebih murah. Nah, itu jadi anyway, itu jadi impactful banget juga ke GDP. Cuman kok masih bisa sih sebenarnya dari government spending turun, terus kemudian dari ekspor barang dan jasa itu juga kalau konsumsi pemerintah saat ini masih ada pertumbuhan 6,61%, tapi ke depan ada potensi turun gitu ya. Jadi aku ralat ya, konsumsi pemerintah masih ada pertumbuhan. Nah, jadi apa yang membuat GDP Indonesia tuh masih bertahan di tengah perlambatan perekonomian? Tahu nggak sih konsumsi rumah tangganya dia? Konsumsi rumah tangga di Indonesia itu angkanya masih gede banget, sekitar 57%. 57,06% terhadap gross domestic product ya. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu yang menyelamatkan negaranya sendiri dari resesi. Resesi definisinya adalah pertumbuhan negatif gross domestic product selama 2 kuartal berturut-turut atau 2 kali 3 bulan. Jadi 6 bulan, ini 3 bulan gitu ya. Dan kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia secara GDP itu tumbuh negatif alias nggak tumbuh naik ya. Jadi tumbuh negatif itu agak turun, itu sekali. Dan kemudian nanti kalau tumbuh negatif lagi berarti next quarter Indonesia itu masuk dalam kategori resesi. Tapi saya mau mengingatkan teman-teman semuanya, sebenarnya kata-kata resesi ini bukan jadi satu momok yang mengerikan buat kalian. Jangan over stres atau over takut dulu.
jangan over takut dulu. Secara sektor real, saya mendengar teman-teman saya baik dari sektor e-commerce maupun manufaktur maupun dari banyak sektor perdagangan, itu mereka mengalami tantangan yang sangat luar biasa sekali dengan masuknya barang-barang China ke Indonesia yang sangat murah sekali. Jadi pemerintah ini sebenarnya sudah berusaha melindungi Indonesia dengan meminimalisir atau agak dalam tanda kutip mempersulit impor. Tapi ya anyway, tetap aja kan kondisi perang tarif kayak gini antara mau merapat ke US atau merapat ke China. Kalau merapat ke China berarti mesti harus kasih kemudahan sedikit ke China. Mau nggak mau bargaining powernya mungkin tidak sebesar itu. Nah, tapi teman-teman, itu tadi aku cerita tentang GDP di mana konsumsi rumah tangga itu masih menyelamatkan. Konsumsi rumah tangga itu ya masyarakatnya suka belanja, udah gitu aja lah. Aku juga bingung, mereka tuh banyak yang di PHK tapi kok masih bisa belanja tuh duit dari mana gitu loh. Ya itu bingung juga. Itu saya tidak bisa menjawab. Saya minta tim saya untuk ngecek ini. Buat besok ya, buat besok saya minta tim riset saya ngecek. Anyway, sekarang saya mau bicara poin nomor 2. Di tengah perlambatan perekonomian, ternyata pasar saham itu masih naik 22% IHSG dan banyak saham lain yang meroket lebih dari 30 bahkan 50% dari tanggal 8 April atau bottom tarif resiprokal kemarin. Dan beberapa saham malah justru arah. Di M-Trade memang kita ada mengatakan untuk ngerem sedikit supaya secara money managementnya jangan terlalu banyak, terutama untuk saham-saham yang sudah naik tinggi. Nah, sekarang giliran saham-saham yang belum naik tinggi, yaitu beberapa saham dari sektor komoditas dan juga metals pastinya selain Antam ya. Jadi dari sektor komoditas ya EBT itu juga energi baru terbarukan, itu juga kita ngelihat mulai di awal siklus tren naiknya. Jadi beberapa saham udah agak kemahalan secara teknikal tapi beberapa masih di awal. Dan di M-Trade dapat cuan dari PGEO lumayan gede, 2 digit 30-an persen, kemudian PSAP 50-an persen, MBMA-nya M-Trade juga arah atau banyak M-Trade juga arah. Oke, dan saham-saham inilah yang saya akan bahas. Ada AMMN, MDK Inco, Antam, MBMA, Harum, Toba, Dewa, Indi Energi, ya nanti INKP, TKIM, terus apa lagi tadi ya, PGEO. Kalau ada yang lupaan, tolong saya diingetin. Ya, jadi hari ini saya mau ngebahas juga tentang tarif baja baru itu sebesar 50% mulai efektif. Nah, Inggris tuh dikecualiin dari tarif baja Amerika ini karena masih negosiasi dagang bersama Amerika sampai 9 Juli. Di sisi lain sebelumnya Trump itu bilang mau nelpon Xi Jinping buat nego, tapi dia bilang baru bilang lagi kalau bikin kesepakatan sama si itu sangat susah. Sembolah omongannya Trump tuh nggak usah terlalu banyak didengerin. Terus tadi potensi Indonesia resesi aku udah sempat bahas, tapi ada kabar baik juga buat Indonesia di mana Asia itu berpotensi mengungguli Eropa. Jadi negara tujuan utama aliran dana keluar dari Amerika Serikat, bahasanya blundet banget ya. Itu ya sih sebenarnya duit keluar dari Amerika karena pada takut dengan kebijakan Trump itu, terus pada mau masuk ke Asia. Kenapa nggak masuknya ke Eropa? Ya karena dinilai di Eropa mulai terjadi ketegangan dengan Amerika, ketegangannya tuh masih menunjukkan banyak ketidakpastian. Jadi Asia dianggap memberikan satu kepastian dan saham-saham di Asia juga secara valuasi masih lebih murah, belum banyak naiknya. Terus di sektor realnya juga tarif-tarif negara di Asia ke Amerika itu masih banyak yang lebih kecil dibandingkan China. Ya, jadi Indonesia itu berpotensi dapat uang asing masuk ke Indonesia. Terus efek positif lain buat saham Indonesia tuh ada dari Danantara. Jadi kalau banyak orang skeptis dengan Danantara sih, aku ya just enjoy aja, follow. Aku ngeflow aja sih, sebenarnya aku ngeflow aja ngelihat Danantara ini bagaimana. Mungkin banyak yang takut, tapi aku fokus lagi kembali ke fundamental dan teknikal dari saham tersebut. Nah, Danantara ini jadi sentimen utama sebenarnya hari ini yang menggerakkan sektor mineral sebagai prioritas investasi nomor 1. Sedangkan di nomor 2 itu ada energi baru terbarukan. Ya, mineral itu salah satunya yang dilirik oleh Danantara adalah nikel, seperti yang saya sebut berkali-kali. Dan ini dari Pak Pandu Syahrir sendiri, nggak ada bisikan karena saya teman atau apa, tapi dari berbagai event kita lihat rekaman videonya tuh, dan juga dari event yang pernah saya hadiri dengan beliau secara langsung, itu memang tema yang digarap itu ya ketahanan pangan, nikel dan
dari hilirisasi sendiri dan energi baru terbarukan. Ya, jadi itu beberapa yang potensial. Oke, terus aku mau bahas beberapa saham dari sektor komoditas, mineral dan EBT, energi dan utilitas. Ya, itu jadi sektor prioritas dari Danantara. Impact-nya yang kedapatan impact positif tuh dari saham yang pertama MDKA. Aku mau cek dulu. Disclaimer, ini bukan berarti MDKA itu dapat, aku nggak tahu ya MDKA dapat duit dari Danantara atau enggak. Tapi let's check sahamnya tuh gimana. Dimana kemarin aku ada bahas MDKA ini banyak nikelnya ternyata dibandingkan dengan emasnya, dan dia tuh memang ekspansi ke nikel dan emas itu cocok banget sama tema EBT dan green economy. Yuk kita lihat MDKA. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, jangan langsung hajar-hajar aja. Oke, technical analysis super trader dengan metode super trader itu dijelaskan secara lebih detail di M-Trade Academy dan secara day to day diupdate di morning briefing M-Trade. Aduh, bentar, mirror ngehang. Oke, ya ini chart MDKA per hari ini. Tadi MDKA itu breakout dari masa konsolidasi kecilnya di 2120 ya, 2120. Dalam jangka pendek berpotensi menuju 2420. M-Trade kalau nggak salah udah ada MDKA. Mari kita lihat MDKA. MDKA M-Trade itu udah ada dari 6 Mei, cuannya 26 sampai 28%. 26 sampai 28%. Terus kemudian buat swing tradingnya ini udah sempat profit taking, terus kita tektok ada masuk lagi tadi. Nah, jadi ini MDKA waktu itu sempat profit taking cuan 10 sampai 14%-an. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya MDKA, gimana? Sebenarnya MDKA best price-nya tadi di sekitar 2130 ya. M-Trade udah ada beberapa hari yang lalu itu kalau nggak salah di level 2090-an atau 2100-an. Nah, masih boleh beli nggak di area ini? Kalau buat swing traders dengan ilmu super trader M-Trade Academy sebenarnya ya ini baru breakout, cuman ini bukan fresh breakout dari stage awal. Ini udah kayak middle of stage gitu, belum end of stage tapi udah middle of stage. Jadi belajar dulu di M-Trade Academy. Kalau mau belajar gratis 2 jam, langsung aja ke M-Trade Start 14 Juni DM saya M-Trade Start. Terus kemudian aku mau cek yang berikutnya, ada saham MBMA. MBMA kabarnya bagaimana? Dia diketahui bekerja sama dengan Zhejiang Huayu Cobalt melalui anak usahanya PT Huayu Nickel Cobalt gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 mega proyek dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, yaitu proyek Titan yang konsorsiumnya diisi oleh PT IBC, PT Pertamina, PLN dan Huayu yang menggantikan LG ya. Jadi waktu itu LG keluar terus ganti Huayu. Nah, selain itu ada konsorsium yang kedua bersama dengan CATL melalui anak usahanya Ningbo Contemporary BAM Legend gitu ya. Dan yang kedua ini dinamakan proyek Dragon. Nah, kedua proyek ini fokusnya pada rantai pembuatan baterai listrik di Indonesia dari hulu ke hilir. Jadi ini proyeknya Danantara. Dan emiten yang terlibat ada 3 atau 4 ya. Antam yang jelas itu secara langsung berada di bawah konsorsiumnya IBC tadi bersama dengan CATL. Terus kemudian Inco ini juga akan diuntungkan dengan kerjasama antara Zhejiang Huayu Cobalt dan Ford Motor Company. Jadi masih ada keterkaitan. MBMA ini juga bekerja sama dengan Zhejiang Huayu Cobalt juga, itu seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, sementara itu di TIN sendiri ada kabar lagi, cuman aku mau bahas MBMA dulu. Oke, teman-teman, M-Traders yang cuan dari MBMA bersama dengan M-Trade cuannya 2 kali pula ya. Beberapa waktu yang lalu MBMA M-Trade sudah sempat trading dan ini tadi ada lagi kita masuk lagi. Langsung naik auto reject atas 24%. Tolong kasih testimonials ya, baik secara tertulis maupun selfie dalam bentuk video, karena testimonialmu membantu teman-teman di luar sana untuk terhindar belajar dari investasi bodong dan belajar dengan
sumber yang lebih terpercaya, independen, dan efisien. Sumber yang independen seperti Mtrade itu sangat penting sekali. Jadi bebas dari kepentingan siapapun ya. Oke, kita benar-benar menggunakan analisis murni gitu. Kemudian perhatikan di sini MBMA besok bakalan bagaimana. Biasanya sih saham yang udah auto reject atas sehari bentukannya bakalan kayak gini. Teman-teman perhatikan di sini, dan saham MBMA ini kita udah watch quite a while ago, meskipun sempat jual karena sideways kita tetap watch. Nah, ini adalah saham PESAP Mtrade, ada cuan sekitar gocap hun atau artinya 50%. MBMA ada kemungkinan besar bentuknya bakalan kayak gini. Jadi hari kedua ada kemungkinan dia akan naik. Pastinya tidak ada kepastian ya, kok ngomongnya kemungkinan terus ya. Kalau kepastian sih bukan investasi saham. Jadi teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy. Igoy aku @ellenmay_official. @official. Nah, perhatikan di sini MBMA ada kemungkinan seperti ini juga ya. Jadi besar kemungkinan seperti ini, dan kita kemungkinan akan profit taking di hari kedua atau hari ketiga. Pertanyaannya, jika sudah naik seperti ini bagaimana? Kalau aku sih misalkan teman-teman belum punya, just wait and see aja. Saya personally kebetulan punya ya, tapi size-nya ya jujurly tidak sebesar saham-saham yang for big banks yang saya tradingin. Kenapa? Sekali lagi saya melihat potensi fluktuasi saham. Saham yang potensi fluktuasinya gede, aku tidak terlalu besar masuknya. Meskipun besar atau kecil itu sangat subjektif dan relatif sekali tiap orang, tapi kalau saham semacam for big bank saya tradingin itu memang size-nya jauh lebih gede, and I'm happy with that. Meskipun size-nya tidak segede saham for big bank saya tradingnya, tapi saya senang. Kenapa? Karena aku enjoy aja, aku mau nge-hold dia sampai nanti dia barangkali bisa sampai 3 digit atau cuannya 100% pun aku biarin. Mungkin ada yang, wih apa bisa sampai 100%, who knows. Kita tidak pernah tahu saham mana yang bisa sampai multi bagger. Yang kita bisa lakukan hanya membeli ketika terjadi transisi dari stage 1 menuju stage 2. Pembacaan stage ini teman-teman bisa pelajari di webinar Mtrade Start gratis buatmu. I love you so much, gratis buatmu. Tanggal 14 Juni 2025, just DM saya, Mtrade Start jam 10 pagi, nanti kamu dapat linknya. Oke, balik lagi di chart teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy. Jadi balik lagi ke MBMA. Kalau kalian telat dapetin ini, just pantengin aja, nggak usah gemes, nggak usah kesel karena ketinggalan peluang. Detach your emotion dari pasar saham. Dengan cara apa? Kerja. Jadi kamu dapat duit dari pekerjaanmu juga ya. Jadi pasar saham ini pendukung saja. Tetap waras dalam berinvestasi akan membuatmu berinvestasi dengan lebih tenang. Banyak orang ketika pasar saham lagi rally seperti ini, dia lupa dengan kondisi market yang jatuh-jatuh. Sehingga yang jatuh parah dulu kerugian besar itu banyak yang lupa. Apalagi pendatang baru yang belum pernah ngerasain rugi, langsung masuk banyak ya. Tetap waras ya. Caranya ya, kalau ketinggalan just wait and see. Seperti yang aku bilang di morning briefing aku tadi, di morning briefing Mtrade, PESAP itu saya personally saya nggak dapat ya. Jadi saya dapat di PGEO ada, di MBMA ada, karena PGEO emang Mtrade udah trade-nya lumayan lama ya. Ini ada di barang di modal bawah nih di 995. Dan kita lagi watch lagi PGEO di sini. Tapi PESAP aku nggak punya dan santai aja sih, nggak ada gimana. Oke, sekarang kita ke Inco. Ya, jadi Inco ini bakalan diuntungkan dengan kerjasama dari Zhejiang dan juga Ford tadi. Dan perhatikan Inco beberapa waktu yang lalu itu sangat bearish sekali dan semua udah kayak pesimis banget. Tapi dari tanggal, tarik napas dulu, 9 April sampai sekarang perhatiin dia udah naik 108%. Maka dari itu krisis adalah kesempatan, crash adalah opportunity bagi yang siap dengan apa? Dengan ilmunya. Artinya kalau siap ilmunya, mentalnya kuat, dan siap dengan duitnya. Duit ya, siap dengan duitnya. Caranya siap dengan duitnya bagaimana? Ya caranya kalau pas lagi rally ketinggian ya jangan hajar di atas. Nanti tiba-tiba kalau jatuh mableng kamu nggak punya duit gitu loh. Tetap waras teman-temanku. Dan saat ini Inco sudah mulai divergen, artinya harganya naik, volumenya turun, sehingga kita akan wait and see untuk Inco-nya. Oke, terus kemudian
Antam sama dengan Inco, ini sudah naiknya sangat signifikan, kita wait and see dulu. Waduh, kalau wait and see semuanya, terus kita bisa masuk di mana dong teman-teman yang masih pemula bertanya. Mari teman-teman langsung aja kita lihat saham TINS, dan ini bukan satu trading recommendation. Ya, kita lihat dulu apa yang terjadi dengan TINS. TINS ini koruptor dibenahin, diberesin. Kemudian Mind ID Holding BUMN Tambang itu menyerahkan pengelolaan PT Timah atau TINS ke Danantara. Tujuannya adalah membenahi masalah tata kelola, mencegah tambang ilegal atau illegal mining, dan meningkatkan efisiensi dari produksi PT Timah ini. Dan ini adalah bagian dari strategi. Terus strategi perbaikan dari Danantara ada banyak hal yang dilakukan. Tapi kita mau ngelihat kinerja operasional TINS pada kuartal 1 2025. Produksi biji timahnya turun 42%, produksi logam timah itu turun 3,7%, produksi logam timah naik 18%, dan harga jual rata-ratanya turun 20%. Sehingga secara bisnis sebenarnya timah ini agak-agak slow down, tapi kalau dibandingkan secara tahunan, tahun-tahun yang sebelumnya itu labanya pasti naik karena tidak dikorupsi. Harusnya sih tidak dikorupsi. Nah, kita mau lihat secara teknikal bagaimana, dan nanti saya akan kasih lihat comparison kinerja emiten metals bagaimana. Nah, perhatikan timah per hari ini. Kalau kalian perhatikan, timah ini naiknya belum setinggi Inco ataupun Antam. Pertanyaannya, apakah timah akan rally setinggi Inco ataupun Antam? Wah, saya juga nggak tahu. Yang jelas M-Trade tadi ada nyolong start buy, ya. Jadi ada nyolong start buy dulu. Ini masih kemungkinan masih akan ada potensi sideways. Jadi so manage your expectation. Jadi ini masih ada potensi sideways, ya. Dan M-Trade itu sabar. Sabarnya bukan karena pasrah, nyabarnya barke hati, sabar. Tapi sabarnya itu sabar karena mengerti, ya. Jadi ketika masih sideways di sini, MBMA kita juga masih nge-watch dengan sabar. Tapi sabarnya karena mengerti. Dan satu lagi emiten metals yang kita watch adalah Harum Energy. Loh, Harum bukannya batu bara, Harum tuh ada metalsnya juga, say. Nah, jadi Harum hari ini breakout dengan volume transaksi sangat tinggi sekali, dan ini beda dengan Inco dan Antam yang sudah banyak naiknya, tapi ini masih di awal-awal. Saya tidak menjamin kalau baru naik di awal-awal gini apakah bisa dia menyusul Antam dan juga MDKA dan Shalala. Tadi ada Inco, we never know, but kita belinya tidak ketinggian, ya. Dan sekali lagi M-Trade itu sabar karena mengerti. Jika nanti seandainya dia sideways pun, yang paling penting teman-teman harus mengerti apa yang kamu lakukan. Alasan dibalik setiap pengambilan keputusanmu, ya. Jadi M-Trade, teman-teman kalau join M-Trade itu apa sih? M-Trade itu adalah layanan edukasi 1 tahun, ya. Ini lagi nggak ada promo per tahunnya. Investasinya berapa? Nanti aja tanya tim aku. Tapi yang jelas kalian bakalan dapat diskon luar biasa untuk join M-Trade bagi kalian yang mengikuti webinar M-Trade Start tanggal 14 Juni. Kalian bisa dapat diskon untuk join M-Trade 1 tahun jika kalian mengikuti webinar M-Trade Start tanggal 14 Juni. Di screenshot aja di IG aku atau just DM aku M-Trade Start untuk bisa bergabung dengan acara itu. Mau dapat diskon aja susah banget sih, syaratnya harus ikut event supaya kamu bisa teredukasi dan hasilnya lebih cuan dong, ya. Bukan karena pelit tapi justru dikasih bonus-bonus. Oke, langsung aja aku mau bahas selain Harum ini lanjut lagi, ya. Dia potensi bisa menguat sampai 1010 sampai 1040. Tapi aku kasih disclaimer dulu, naiknya mungkin gak akan langsung rally, tapi bakalan sideways dulu. Dan teman-teman, saran aku kalian bergabung dengan M-Trade bukan cuma dapetin stock pick-nya, tapi e-course M-Trade Academy, you have to finish it. Karena nanti M-Trade akan berkembang ke layanan kripto dan juga bekerja sama dengan Super Trader ID untuk US stocks. Modelnya dari e-course-nya M-Trade Academy ini untuk kalian bisa ngikutin itu. Oke, jadi Harum baru di awal uptrend atau baru di awal stage 2-nya. MDKA sudah, MBMA sudah, dan aku mau membahas untuk fundamental atau valuation. By the way, saham-saham rare earth element di US 1-2 hari ini lumayan rame, ya. Jadi lumayan rame. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini.
aku mau compare emiten metal secara fundamental dari Antam, Harum, Inco, MDKA dan MBMA. MDKA dan MBMA ini baru laporan keuangan full year 2024 yang ada di TokTok DJT. Langsung ke @igoy_official untuk bisa melihat chartsnya. Secara valuation Antam itu udah kemahalan 27%. Harum masih diskon 60%, Inco masih diskon 40% secara valuation, tapi secara chart, secara teknikal udah naik 100% dari bottomnya tanggal 8 April. Stres ya, yang cut loss di 8 April udah cut lossnya di bottom pula. Makanya hati-hati kalau cut loss ya. Jadi hati-hati kalau cut loss, ada caranya juga. Kalau udah rugi 2 digit atau puluhan persen, sebenarnya aku tidak menyarankan untuk cut loss. Tapi lebih ke wait and see secara prospek fundamentalnya. Lo kalau gitu jadi investing dong ya. Mau gimana lagi kalau fundamental technical gak prospek, baru di cut-cutnya pun nunggu technical rebound. Jadi enggak yang pas di tanggal 8 April kemarin pas di bottom banget nih, aku kasih lihat chartnya nih, aku geser dikit, nanti aku balik lagi ke fundamental. Jadi kalau kalian cut loss Inco di tanggal 8 April waktu itu, hari ini pasti kalian amsyong ngelus dada dan stres kesel banget ya. Anyway, biar nggak stres kesel banget ya, belajar dulu aja. Oke, jadi perhatikan di sini teman-teman, memang secara kinerja kemarin kita udah bahas bahwa Antam kinerjanya tuh tinggi banget, tapi kemarin kita belum bahas Harum dan juga Inco. Nah, Harum dan juga Inco ini, Harum tuh kinerjanya net profit secara tahunan naik 464% secara tahunan dan secara kuartalan naik 138%. Terus kemudian Inco ini juga net profitnya naik 268% secara tahunan, kuartalan naik 239%. Buat kita yang trading sebenarnya, buat M-Trade kayak ginian tuh naik berapa persen cuannya itu, cuan perusahaan itu sebenarnya bunga-bunga aja, membantu kita untuk melihat oh alasannya ini. Tapi kalau buat trading alasannya cuma charts doang. Oke. Danantara, katanya Ray Dalio masih di Danantara tapi tidak tertulis di pengurus ya, as a friend aja lah, dukungan moral aja kali ya, dukungan support moral. Anyway, pokoknya kita mendoakan semoga Danantara amanah, yang terbaik buat Danantara. Jarang-jarang aku bahas emiten lucu-lucu. Aku mau ngebahas tentang Fore Kopi Indonesia, and disclaimer ini bukan satu recommendation, karena aku mau ngebahas tentang pendapatannya Fore yang naik 135,4% secara tahunan, dan laba bersihnya naik 357% secara tahunan dari sebelumnya rugi 16 miliaran. 16 miliar. Oke. Jadi laba 42,35 miliar. Masih bertanya-tanya sih. Aku lagi mikir aja sih. Naiknya laba tuh didukung oleh tumbuhnya semua segmen penjualan. Minuman naik 132%, makanan naik 242%, lain-lain naik 112%. Terus dia bisa bagi dividen potensinya 40% dari keseluruhan laba. Dividen per share ini angkanya menurut aku agak di luar nalar aku. Aku lagi mau cek ke my team, ini bener nggak nih angkanya nih. Dividen per share-nya 2690 per lembar saham, itu yieldnya 424% dari harga hari ini 635 rupiah. Oke lah, agak-agak di luar ini. Ya oke lah, saya senang mereka bisnisnya jadi membaik di tengah perlambatan perekonomian seperti ini. Cuman dividennya agak anyway, I just do technical aja lah ya. Jadi aku kasih tips technical aja lah. Tidak berhak saya mengomentari kinerja perusahaan yang memang bagus, apalagi mau bagi dividen, ya berhak aja sih mengomentari. Tapi anyway, ya kongret ya. Agak bingung sih, dividennya 424% yieldnya dibandingkan harga hari ini. Ini sama sih, kalau aku sih personally aku nggak mau ngejar sih saham yang udah auto reject atas kayak gini sih, aku nggak mau ngejar. Mau dia arah berkali-kali, mau dia barangkali arah 3, 4, 5, 6 kali sih, aku nggak mau ngejar sih. Nitip porsi unyu-unyu nggak tahu juga ya. Kalau retrace mungkin kita akan watch jika liquidity-nya bagus. Banyak yang nanya sih, cuman ya buat saham trading aja lah, karena numbers-nya secara fundamental
not bad, numbersnya bagus, tapi justru menimbulkan banyak pertanyaan buatku. Oke. Dividen Unilever, PGEO dan Medco. Potensinya kayak gini, teman-teman, aku share di IG aku @ellenmay_official. Oke, aku mau kasih lihat dividen Unilever, PGEO dan Medco ya, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, ke IG aku @ellenmay_official. Oke. Total dividennya yang paling gede, yang total dibagiin paling gede tuh Unilever, tapi dibandingin dengan harga sahamnya Unilever cuman 2,8% aja yieldnya. 100% keuntungannya dibagiin jadi dividen, tidak ada laba ditahan. Kemudian PGEO 85%, dividennya yieldnya sekitar 4%, dan kita akan berhati-hati ketika tanggal come date malah trader keluar. Ngantuk. Medco 2%. Aku mau lihat teknikalnya Medco. Kok tiba-tiba teringat Unilever dan Medco. Medco agak ketinggian. Ya, wait and see dulu aja. Unilever udah double top, careful, udah breakdown. Trader cow dulu aja kayaknya. Ngantuk pol. Ya udahlah ya, tugasku menjelaskan ke kalian untuk saham-saham minerals sudah kuceritakan semuanya, dan perlambatan perekonomian tapi GDP turun dikit dan saham malah naik. Oh ya, itu tadi aku belum jelasin ya, kenapa saham tuh bisa naik padahal ekonomi melambat. Salah satunya karena prinsip forward looking itu bisa ya. Jadi buat trading, investor gede trading karena ngelihat saham-saham Indonesia valuasinya tanggal 8 April kemarin udah murah banget. Sampai besok gimana Kak? Tanya Wahyu Imam. Kayaknya bakalan konsolidasi dulu. Konsolidasi itu bisa sideways. M-Trade udah profit taking. Setelah sebulan akhirnya bisa cuan dari Dewa, Toba, dan Harum. Toba ya, Toba belum dibahas. Kata siapa tuh tadi? Keluar Manjang. Oke. Namanya lucu amat sih. Ya, Toba ini breakout dari resistance gede sebenarnya. 480. Volumenya nggak main-main nih, nggak kaleng-kaleng volumenya. Jadi kemungkinan besar dia masih bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi kemungkinan besar masih akan bisa lanjut naik lagi. Dan tren naik ini bukan cuma 1-2 hari, dalam jangka menengah masih akan naik, meskipun dalam jangka pendek barangkali sideways kayak sebelumnya di sini nih ya. Oke, pesat ke UMA ya, UMA sih, makanya tadi M-Trade profit taking. Breeze perosotan, Breeze iya double tops kan kemarin udah dibahas, cow dulu. AMMN, Breeze masih bisa dikip nggak ya? Trader cow lah. MMN tadi M-Trade ada masuk sih, buat trading doang sih. Disclaimer ya, jangan kalian masuk apa yang M-Trade masuk, tapi masuknya tuh kita udah masuk duluan gitu loh. Karena nanti kamu harganya jadi beda sama kita, strateginya beda. Terus Breeze, apa nih, AAD, ya kita lagi nge-watch lagi. AMMN tadi kelupaan mau dibahas, udah dibahas, breakout dikit bisa sampai 8400 kemungkinan besarnya. Disclaimer, Toba udah TP Miss, baru juga masuk tadi pagi gitu loh. Belum sih, just enjoy the trend until its end. Udah join M-Trade aja lah. Yang bilang M-Trade mahal tuh ya, tak kasih tahu layanannya. Selain stock screener, trading ideas, kamu dapat ilmunya. Jadi mau nonton kapanpun, pas kamu lagi mau baringan, tiduran, ngantuk-ngantuk, bisa online. Ada e-course-nya, akademinya, Q&A-nya ada juga, mau nanya juga bisa. Setiap hari pagi, siang, sore. Pagi siang itu ada webinar Zoom-nya. Kurang apa dah, udah. Tapi nunggu diskonnya kapan? 14 Juni masih lama, ntar sahamnya udah banyak-banyak yang naik. Ini lagi belum ada diskon ya. Diskonnya 14 Juni, nanti buat yang ikut acara M-Trade Start aja. DM aku M-Trade Start.
Esa Aceh Sido. Briefing morning itu langganan morning briefing tuh salah satu layanannya Mtrade. Kalau morning briefing itu biasanya lebih banyak ngejelasin tentang watchlist atau potensial hari itu. Kalau bedanya dengan live aku apa? Live aku tuh ngebahasnya yang udah lewat. Sebenarnya sahamnya udah dibeli sama Mtrade, watchlistnya di keep buat Mtrade. Ya bukan pelit, kita mau melindungi kita punya member gitu. Esa tadi kita baru review buy. Cicilannya harus kartu kredit kan? DM aja, DM ke saya aja. Tanya ke tim kita ya. Ada Rodong Kak, ADRO, Alam Tri ya. Alam Tri kita lagi nge-watch nih. Dia lagi di support biru nih, rapi banget nih. Kita watch nih, oke ya. Oke, terus Arto, ciao lah, bye-bye lah. Miss tanya gimana dengan saham-saham dengan adanya berita COVID di Asia? Kayaknya gak ngefek. Sampai hari ini belum ngefek. Aku ngantuk. PTBA, Tekim, INKP besok aja ya. Ferry Medianto, akhir-akhir ini kok gampangan trading kripto daripada trading saham. Podo wae. Saham cuan banyak kok. Kripto tuh gerakannya mirip kayak saham. Ya. Mirip kayak saham. Dah gitu aja ya. Selamat malam. Metode super trader Mtrade tuh kamu pakai di kripto, di saham Indonesia, di forex, di US stocks, di mata uang, apapun kamu bisalah pokoknya, karena itu prinsip membaca siklus. Gitu aja. Ratu ADMR, Dewa Raja C, apa itu PRL semuanya dibahas di morning briefing besok lebih lengkap untuk watch list ya. Thank you semuanya. DM saya Mtrade Start kalau mau belajar cara tradingnya Mtrade bagaimana. Selamat malam, beng-beng dong kakak, bosan, saya bosan. Thank you semuanya, and thank you to my team yang udah provide me this data. Oke. Dan teman-teman yang mau join as our team, kita mau buka program intern. Just DM saya intern, nama, email dan WhatsApp kamu, dan akan dihubungin oleh tim HR kita. Atau tunggu aja pengumumannya di story. Buat teman-teman yang baru mau lulus kuliah, harus WFO di Solo. Hehe, thank you Miss Gemoy. Wah, gendut pak aku. Yowes, good night. Selamat beristirahat. Dah. Jangan lupa belajar ya. DM aku Mtrade Start, dan aku janji itu gampang dipelajarin. Nggak kayak aku ngebacain berita atau sentimen kayak gini tuh. Ya, anyway, it's much more easier. US belum ya kak, ngantuk kak, bye bye kak.